Nah, ini prinsip yang kedua. Ini cara pasti untuk menambah musuh dan bagaimana menghindarinya. Nah, kalau kita masuk ke prinsipnya, rekan-rekan sekalian, ini prinsip yang kedua, tunjukkan penghargaan terhadap terhadap pendapat orang lain. Jangan pernah berkata Anda salah. Rekan-rekan masih ingat yang kemarin kita bahas mengenai cara menghadapi orang lain gitu, rekan-rekan sekalian. Ya, kemarin di awal dibilang kalau kita mengkritik orang tersebut, kalau kita mengkritik orang lain bukannya istilahnya malah makin mempertahankan diri mereka karena sifat dasar mereka ya pengen mereka merasa benar gitu, rekan-rekan sekalian. Jadi prinsip yang kedua, rekan-rekan jangan pernah berkata bahwa Anda salah ya, rekan-rekan sekalian. Oke, ini prinsip yang kedua ya. Nah, ini ya. Kenapa kita harus menunjukkan penghargaan terhadap pendapat orang lain, jangan pernah berkata Anda salah, ini prinsipnya. Kalau jika Anda hendak membuktikan apapun, jangan buat seorang pun mengetahui itu. Bertindak bijaksanalah sehingga tak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda melakukannya. Rekan-rekan sekalian, misalnya kita menilai bahwa orang ini, rekan kita ini misalnya ya, rekan kita ini memang cara jalaninnya salah nih, misalkan dalam jalanin bisnis network marketing, dia sebenarnya kita mungkin yang sebagai lebih berpengalaman gitu ya, ternyata kita menilai nih sebenarnya cara dia menjalankan bisnis ini misalkan caranya salah gitu atau kurang tepat gitu. Jadi kalau kurang tepat tuh ada beberapa poin yang tepat tapi ada beberapa lagi yang nggak tepat gitu ya. Nah, kalau kita bilang, oh kamu jangan gitu, kamu salah nih gitu. Nah, itu kita balik lagi ke prinsip awal ya, rekan-rekan. Namanya manusia, sifat dasarnya adalah mempertahankan diri, rekan-rekan. Jarang banget manusia yang memang mau mengakui kesalahannya gitu. Jadi kalau kita kritik dengan, oh Anda salah nih cara jalannya, dia malah bisa jadi malah berargumen, rekan-rekan sekalian. Jadi sebenarnya dia salah nih, terus kita pengen kasih tahu cara benernya. Nah, rekan-rekan sekalian, tipsnya di sini adalah jangan sampai orang yang pengen kita kasih tahu nih, dia ngerasa kalau dia lagi diajarin gitu, rekan-rekan sekalian. Jadi gimana caranya kalau di buku ini, rekan-rekan sekalian, Galileo pernah bilang, kita tidak bisa mengajarkan apapun kepada seseorang, kita hanya bisa membantunya menemukannya sendiri dalam dirinya. Nah, ini rekan-rekan sekalian, jadi maksudnya yang dari prinsip yang ini, rekan-rekan, kita harus hargain pendapat orang lain, jangan pernah bilang Anda salah. Kalau memang secara teknis atau secara yang pengetahuan kita, dia memang langkahnya salah, kita jangan istilahnya menggurui ya, rekan-rekan sekalian. Jangan sampai muncul kesan menggurui banget gitu, rekan-rekan. Tapi gimana caranya? Ya kita bisa diskusi dulu gitu. Kamu emang kenapa pakai cara itu? Kenapa sih gitu? Terus kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Kita coba lihat dari sudut pandang dia, rekan-rekan. Mungkin dia berpikir kalau cara yang dia lakukan, cara yang dia percaya itu cara yang paling benar, tapi kita coba lihat dari sudut pandang dia. Kenapa sih dia bisa sampai berpikir seperti itu? Nah, intinya kita jangan sampai orang itu tahu kalau kita lagi pengen istilahnya ngasih tahu yang benarnya gimana gitu. Karena seperti yang Galileo bilang, rekan-rekan sekalian, kita nggak bisa ngajarin orang, kecuali yang kita bisa lakukan adalah kita membantu dia menemukan kesalahannya sendiri gitu. Oh, dia berevaluasi sendiri gitu. Caranya gimana, rekan-rekan? Ya kita coba lihat dari persepsinya dia dulu seperti apa gitu. Oh, ternyata persepsinya gini ya. Mungkin kita bisa kalau yang saya pelajari ini ada di teknik coaching ya, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau coaching itu kita ibaratnya memang bukan menggurui, bukan seperti di kelas ngasih tahu caranya, nggak gitu. Kalau di coaching ini kita lebih ke bagaimana kita
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang menjurus ke supaya lawan bicara kita nih bisa nemu jalannya sendiri nih untuk memecahkan masalah atau mengetahui kesalahannya di mana gitu rekan-rekan. Jadi caranya gimana biar kita nggak terkesan ngajarin, ya kita dalam caranya adalah dengan seni bertanya rekan-rekan ya. Gimana kita bertanya sehingga dia akan sadar sendiri gitu rekan-rekan sekalian ya. Nah, mungkin ini akan jadi satu materi khusus ya buat kita nanti di mentoring, bagaimana melakukan teknik coaching ya rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya jika Anda salah, akuilah. Nah, ini ya rekan-rekan sekalian, kita kalau namanya ya, saya tidak pungkiri ya rekan-rekan, saya pun begitu. Kalau kita salah tuh pasti ego kita tuh lebih besar gitu. Maksudnya apa? Kita sebenarnya tahu nih, oh ternyata saya yang salah nih gitu. Tapi kadang atau sering ya bahkan ya, sering ego kita tuh yang menguasai kita gitu. Ego kita yang memenangkan logika kita. Ternyata kalau logika kita bilang, oh kita ya memang salah sebenarnya, tapi ego kita nggak mau tuh. Ah, saya nggak mau terlihat salah. Ya faktornya kenapa? Banyak ya, kadang takut malu gitu, atau takut merasa dirinya bodoh gitu, atau takut harga dirinya nggak ada lagi. Tapi rekan-rekan, ini malah jadi prinsip ya. Jadi prinsip gimana orang lain bisa apa ya? Bisa mengerti, bisa mau mengikuti cara berpikir kita. Kenapa? Karena jarang banget ada orang yang memang mau mengakui kesalahannya. Nah, ini langkah yang harus kita ambil. Ya, jika Anda salah, akui dengan cepat dan simpatik ya, rekan-rekan kalian. Nah, di sini ada tingkatan tertentu dalam memperoleh keberanian untuk menerima kesalahan diri sendiri. Rekan-rekan pasti saya yakin pernah rekan-rekan istilahnya rekan-rekan melakukan kesalahan, tapi rekan-rekan berani melawan ego rekan-rekan sekalian, berani melawan ketakutan untuk takut malu, takut tidak punya harga diri, takut dinilai macam-macam untuk mengakui kesalahan rekan-rekan. Pasti ketika kita pernah mengakui kesalahan kita, kita rasanya lega banget gitu rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ini bisa menjernihkan suasana rasa bersalah. Maksudnya apa? Namanya kita kan pasti sadar, oh ternyata saya yang salah nih, tapi kita malu gitu untuk minta maaf duluan. Kita malu untuk mengakui kesalahan kita. Kalau kita udah berhasil mengambil langkah, kita udah berhasil berani untuk mengakui kesalahan kita kepada orang lain, ini suasana hati kita tuh pasti akan lega banget sebenarnya. Terus pikiran kita juga jadi jernih rekan-rekan sekalian. Ya, ini hal yang sebenarnya banyak orang tidak nggak berani untuk ngambil langkah mengakui kesalahannya, padahal ketika kita mengakui kesalahan kita, ini bisa istilahnya menjernihkan suasana kita, menjernihkan hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita udah jernih, kita bisa berpikir secara logik dan normal lagi. Nah, ini bisa membantu kita untuk memecahkan masalah yang timbul, rekan-rekan sekalian. Kalau di buku ini, rekan-rekan sekalian, si Dale Carnegie ini, rekan-rekan, dia bilang di sini, dia bilang di sini, ketika kita mengakui kesalahan kita sendiri, nanti ada contohnya. Ini saya ambil gambaran umumnya. Ketika kita mengakui kesalahan kita, terus maksudnya sebelum orang lain menjudge, gara-gara kamu nih gitu. Dan memang misalnya secara teknis atau secara sistem atau secara aturan memang kita yang salah sebenarnya gitu. Ketika sebelum orang lain istilahnya nyalahin kita, kalau terus kita udah mengakui kesalahan kita duluan, ini malah orang lain makin respect rekan-rekan sama kita. Nah, ini cara yang bisa kita kita adopsi ya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya rekan-rekan nggak akan dapat lebih banyak kerugian ketika rekan-rekan mengakui kesalahan rekan-rekan
daripada keuntungan yang kita bisa dapat gitu rekan-rekan. Jadi sebenarnya kalau kita mengakui kesalahan, sebenarnya lebih banyak keuntungan yang bisa kita dapat dibandingkan kerugiannya. Yang pertama tadi ya, orang akan respect sama kita. Kenapa? Karena kita berani untuk mengakui kesalahan yang belum tentu orang lain tuh berani untuk mengakui gitu. Ya. Ini jadi prinsip ya, prinsip yang ketiga rekan-rekan. Jadi kalau kita salah, kalau memang kita salah, kita akui dengan cepat dan kita lakukan dengan simpati ya. Cuman kalau yang di prinsip dua kan tadi kalau orang yang lain yang salah, ya kalau kita mau benerin atau kita mau ngasih tahu benernya, buat gimana caranya dia nggak berasa diajarin, nggak merasa digurui. Ya, ini prinsip yang keempat, rekan-rekan. Mulailah dengan cara yang ramah, ya rekan-rekan sekalian. Ketika penyelesaian masalah dimulai dengan kepala dingin, masing-masing pihak akan menemukan jika sebenarnya mereka tidak terlalu jauh terpisah, bahwa perbedaannya hanya sedikit. Padahal titik-titik di mana mereka saling setuju itu lebih banyak. Maksudnya apa, rekan-rekan sekalian? Misalnya kita ada berbeda pendapat gitu, rekan-rekan sekalian. Kita ada selisih paham sama rekan kerja kita gitu. Ini ada dua pilihan, rekan-rekan. Cara mengatasinya ada dua pilihan ya. Ini bayangkan ya rekan-rekan sekalian. Di pilihan yang ini sebelah kiri ya. Di pilihan yang sebelah kiri nih ada masalah nih, ada salah paham sama teman kita. Di sebelah kiri kita apa namanya? Kita membuka untuk apa ya? Kita membuka untuk ngomongin masalah ini dengan misalnya emosi, terus nada bicara tinggi gitu ya rekan-rekan. Terus apalagi raut wajah ini kayaknya bete banget gitu ya. Itu udah pokoknya hawa di diri kita tuh udah mendung aja tuh, udah gelap aja hawa. Mungkin kalau ada yang bisa ngelihat warna hawa kita tuh udah hitam banget gitu ya. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, rekan-rekan, kita mulai dengan kepala dingin. Kita mulai dengan senyuman. Kita kita utamakan logika daripada emosi dan perasaan. Kira-kira yang akan lebih menguntungkan yang mana, rekan-rekan kalian? Yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Ya, Logika, Pak. yang lebih yang kanan dong ya. Sekarang gini, misalkan kita balik lagi kita lihat dari sudut pandang orang lain gitu. Misalkan orang lain nih datang ke kita ada masalah terus tahu marah-marah, kita kesel nggak rekan-rekan sekalian? Pasti kesel ya, gitu. Atau ya udah kita bayangin lagi, oh misalkan kita ada masalah sama orang, tapi orang lain datang ke kita tuh dengan cara yang lembut, dengan cara yang logik gitu ya, dengan cara yang lebih ramah. Kira-kira kalau kita lagi kesel kita bakal turun nggak ego kita, emosi kita? Itu udah pasti ya rekan-rekan sekalian. Jadi ini prinsip yang keempat yaitu mulai dengan cara yang ramah ya. Mulailah dengan cara yang ramah. Jadi pesan pertama atau wajah pertama yang kita tunjukkan ketika kita punya masalah adalah kita kasih wajah yang ramah. Kenapa? Karena itu sangat terkait banget dengan ego orang, emosi orang lain. Ya. Nah, kalau kita udah pertama dengan logik, dengan ramah, kepala dingin. Nah, ini kalau kita diskusi nih, gitu ya, kita diskusi. Nah, ternyata sebenarnya selisih pahamnya itu nggak jauh, oh cuman gini doang ternyata. Nah, terus titik-titik di mana mereka saling setuju ternyata, oh ternyata jalan keluarnya gini, itu makin banyak. Nah, malah ini kayak apa namanya ya? Kayak mungkin ya kalau orang baru di jalan tuh malah dapat teman baru. Misalnya ya, mungkin bapak-bapak ya yang bawa mobil atau bawa kendaraan, namanya di jalan kan ada aja insiden ya, rekan-rekan sekalian. Misalnya, oh ternyata kita sebagai misalnya di lampu merah kita ketabrak nih, spakbor motor kita terus patah gitu. Memang pasti kesan pertama atau namanya ego manusia tuh apa namanya ya? Namanya sifat dasar manusia pasti kita akan marah gitu. Tapi coba rekan-rekan ketika dapat situasi kayak gitu ya udah kita pinggir, kita pelan-pelan ngomong. Oh ternyata mungkin aja dia lagi buru-buru, mungkin aja memang dia remnya nggak pakem karena pengen benerin motor tuh, pengen benerin remnya tuh belum ada biaya gitu kan, kita jadi lebih tahu
alasan-alasan kenapa dia bisa nabrak motor kita misalnya gitu. Ketimbang kita langsung marahin, kita berantem, dia pasti mempertahankan dirinya gitu. Ya, yang ada makin menambah musuh kalau kita dengan kepala dingin. Kenapa Pak kok bisa gitu. Nah, ini kita bisa apa namanya? Malah nambah rekan gitu teman-teman sekalian. Gitu ya. Ini jadi hal yang apa namanya? Jadi hal yang sebenarnya sulit sekali sebagai kita seorang manusia, sifat dasar kita pengen merasa penting, pengen selalu benar gitu ya. Tapi kalau kita coba jalanin ini rekan-rekan kalian, ya kalau kita punya masalah, pasti masalah kita akan jauh lebih mudah untuk diatasi. Kenapa? Karena kita mengedepankan kepala dingin, mengedepankan logika, mengedepankan fakta-fakta yang memang benar gitu. Dan sekali lagi toleransinya ya. Nah, ini rahasia Socrates. Nah, ini prinsip yang kelima, ada 12 ya. Kita masih ada 7 lagi. Kan kalau ke kecepatan saya dikasih tahu ya. Prinsip yang 5, buat orang lain mengatakan ya ya dengan segera. Maksudnya apa sih nih? Buat orang lain mengatakan ya ya dengan segera gitu. Nah, ini nih. Gimana caranya kita bisa nih ya. Saya menemukan bahwa dengan membuatnya menjawab ya ya dari mulanya, dia melupakan isu yang dipertentangkan dan dengan senang hati melakukan semua hal yang disarankan. Jadi rekan-rekan di sini tuh ada ini ilustrasinya rekan-rekan. Ini kata-kata ini saya ambil dari ilustrasi. Jadi di sini kalau boleh saya ceritakan ada ini kasir atau customer service bank ya, suatu bank. Dia punya masalah di banknya dia tuh masalahnya apa? Banyak orang yang gagal untuk membuka rekening karena istilahnya peraturan bank nih kalau kalau di sini konteksnya ngasih nama keluarga gitu. Jadi kalau di luar negeri kan memang biasanya ada nama keluarga ya rekan-rekan. Nah ini kadang jadi untuk beberapa orang ini dia nggak mau memberikan apa namanya memberikan keterangan nama keluarganya karena mungkin menurut mereka ini satu hal yang privasi gitu. Tapi kalau dia nggak kasih nama keluarganya, dia nggak bisa memenuhi syarat untuk apa namanya untuk membuka rekening nih. Jadi di ilustrasinya gitu ya. Nah, singkat cerita dia awalnya memang benar-benar saklek sama peraturan perusahaan. Pak ini kalau nggak ada bapak nggak mau kasih tahu nama keluarga ini nggak bisa buka rekening. Nah akhirnya orangnya juga mungkin ya udah saya mendingan nggak usah buka di sini gitu. Akhirnya apa? Akhirnya angka pembukaan rekening di bank itu jadi sangat menurun gitu ya, sangat kecil. Terus si kasir ini dia mengevaluasi, oh mungkin cara saya yang salah gitu. Nah, dia mencoba apa namanya? Mencoba melihat dari sudut pandang si customer ya sebagai calon pembuka rekening. Gimana caranya? Dia bilang, keuntungan buat dia mengedepankan keuntungan ya rekan-rekan. Keuntungan buat dia ketika dia membuka rekening dan ngasih tahu nama keluarganya apa. Nah, akhirnya disiasati sama kasir ini. Dia cara mensiasatinya gini dengan bertanya, Bapak kalau ini rekening ini ketika Bapak meninggal ini bisa diwariskan ke keluarga Bapak loh. Oh iya gitu. Berarti kan namanya orang tuh ditawarkan dengan keuntungan pasti dia akan lebih positif ya orang-orang kalian. Oh iya gitu. Terus tapi kalau eh, agar lebih mudah nanti ketika Bapak misalkan meninggal terus diwariskan ke keluarga Bapak akan lebih mudah jika kita tahu nama marga atau nama keluarga Bapak gitu. Nah, dengan konsep yang dirubah jadi dari sisi si customer ya kita lihat dari sisi customer dari keuntungan yang akan dia dapat dia malah dengan senang hati memberikan identitas lengkapnya untuk si kasir atau customer service bank ini untuk dicatat akhirnya berapa bulan dia menerapkan itu angka pembukaan rekening ini meningkat drastis gitu rekan-rekan. Nah ini ya yang bisa kita ambil pelajarannya rekan-rekan kalian. Misalnya memang kalau mungkin di bisnis marketing ya rekan-rekan sekalian
Mungkin kalau kita saklek, maksudnya saklek tuh, ini bisa kaya loh gitu. Kalau ikutin bisa kaya loh segala macam. Nah, mungkin kalau ini kita lihat dari perspektifnya dia, apa yang dia minati kira-kira, sehingga dia bisa muncul ya. Karena kalau dia sudah bilang iya di awal, rekan-rekan, menurut penelitian nanti seterusnya dia akan mengarah ke yang positif gitu. Makanya usahakan membuat orang mengatakan ya ya di awal. Usahakan orang menyetujui di awal. Ya, rekan-rekan, caranya gimana? Kita lihat dari sudut pandang target kita. Kita lihat dari sudut pandang lawan bicara kita, apa yang dia minati. Apa keuntungan yang mungkin dia senengin. Misalnya ya kayak kemarin, balik lagi ke sharing. Misalkan kita nawarin bisnis network marketing. Kita lihat nih, karakteristiknya dia memang orangnya senang dapat diskon. Ya udah kita, bisa loh dapat diskon gitu. Itu kan dari sisinya, oh iya. Nah, ketika dia sudah jawab iya, ini langkah trennya tuh positif gitu biasanya ke depan. Gitu ya. Ini prinsip yang ke-5. Ya. Prinsip yang ke-6, rekan-rekan sekalian. Biarkan orang lain lebih banyak bicara. Nah, ini ya rekan-rekan sekalian, kita flashback ke bagaimana menjadi pendengar yang baik ya. Karena ini yang mungkin menjadi penyebab kegagalan banyak orang dalam misalnya melakukan prospek ya. Kenapa? Karena dia terlalu banyak bicara sendiri gitu rekan-rekan. Ya, dia terlalu banyak bicara HD ini gini produknya gini sehingga kita nggak tahu nih dari sisi target kita sebenarnya yang dibutuhkan dia apa gitu. Makanya prinsip yang ke-6 rekan-rekan, ya caranya kita coba ajukan pertanyaan apa yang menjadi minat dia gitu. Biar biar dia menceritakan tentang diri mereka gitu. Oh gitu ya, baru kita masuk nanti di belakang gitu. Jadi intinya kalau kita mau prospecting, kita berangkat dari orang lain, berangkat dari sudut pandang orang lain, berangkat dari minat orang lain, berangkat dari tema yang orang lain memang sukai, baru kita masuk nanti di belakang gitu. Jangan kita dulu baru dia gitu ya. Jadi utamakan dulu orang lain. Bagaimana memperoleh kerjasama? Ya, ini untuk prinsip yang ke-7. Biarkan orang lain merasa bahwa ide itu adalah idenya. Ya, tak seorang pun yang suka bahwa dia merasa sedang diperintah untuk melakukan sesuatu. Kita jauh lebih suka jika kita merasa membeli dengan kemauan kita sendiri atau bertindak dengan ide-ide kita sendiri. Nah, ini kalau di sini contohnya, rekan-rekan sekalian, ini ada trainer gitu, ada trainer yang ditugaskan untuk membenahi kinerja mekanik yang ada di satu perusahaan gitu. Caranya dia apa, rekan-rekan sekalian? Kalau dia sebagai trainer, kalau langsung nyuruh-nyuruh segala macam, tugasnya ini, tugasnya itu, orang lain nggak akan mau karena dia merasa diperintah gitu. Nah, apa yang dilakukan dia? Dia bilang saya akan membantu rekan-rekan untuk meningkatkan kinerja rekan-rekan. Ini yang akan saya tawarkan kepada rekan-rekan, misalkan program training, program bimbingan, sesi sharing, gitu ya. Tapi terus dia bilang, tapi apa yang bisa teman-teman sekalian tawarkan ke saya agar program yang saya tawarkan ini berjalan dengan baik. Akhirnya para mekanik ini, para peserta pelatihan ini bilang, oh ya udah saya mau konsisten deh ikutnya gitu. Oh ya udah saya mau aktif nih di kelas gitu. Oh ya udah saya mau selalu mencatat. Ini kan jadi istilahnya, oh ya udah memang itu ide mereka sendiri ya. Itu bisa jadi apa namanya? Bisa jadi pemicu, bisa jadi apa namanya pengubah pikiran mereka kalau mereka tuh nggak disuruh gitu. Mereka nggak diperintah tapi memang atas dasar kemauan mereka gitu rekan-rekan sekalian. Jadi kalau rekan-rekan ada downline yang mungkin agak sulit gitu ya sudah kita coba terapkan ini ya. Bagaimana menurutmu gimana nih enaknya, bagusnya gitu ya. Menurutmu langkah yang paling baik buat kamu. Jadi diskusi aja gitu rekan-rekan, cari jalan yang memang nggak dari kita doang tapi dari sudut pandang downline kita gitu ya rekan-rekan sekalian.
Nah, ini formula yang berhasil cemerlang untuk Anda. Formula apa sih, rekan-rekan sekalian? Ini ya, ini prinsip ke-8, rekan-rekan. Prinsip ke-8 ini, cobalah dengan sungguh-sungguh melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Ini yang benar-benar ditekankan di buku ini, rekan-rekan. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang orang lain. Kenapa? Karena kalau kita mau eh, kalau kita mau apa ya, bekerja sama sama seseorang, kalau kita mau kerja bareng nih, atau kita mau berkonsolidasi sama seseorang, kita harus tahu nih, kita harus berangkat dari memang concern atau kesukaannya orang target kita gitu. Ya, di sini dibilang sebelum Anda meminta orang lain melakukan apa yang Anda inginkan, misalnya kamu harus matuhin peraturan nih, kamu harus bisa beli produk saya gitu, atau kamu harus nih, saya harap kamu bisa nyumbang buat yayasan saya gitu. Coba tanyakan ke diri kita sendiri dulu, mengapa dia harus atau ingin melakukan hal itu. Maksudnya apa? Rekan-rekan, sebelum kita minta orang lain, misalnya ke downline kita, oh kamu ini dong bikin RKH gitu. Oh kamu, sebelum kita pengen dia bikin RKH, dia ikut training ya, dia presentasi, belajar presentasi. Nah terus ya kita coba posisikan diri kita tuh di posisi dia gitu. Kalau saya sebagai downline, kenapa sih saya harus presentasi? Kenapa sih saya harus bikin RKH gitu? Kenapa sih saya harus ini keuntungannya buat saya apa? Nah itu rekan-rekan bisa nanti kalau udah paham, oh ternyata kalau saya downline keuntungannya ini. Nah coba disampaikan kepada downline rekan-rekan, oh kalau kamu bikin RKH ini loh nanti, nih, coba deh, yuk bikin bentar aja gitu. Atau oh kalau kamu mau mencoba nih presentasi sekali aja ya, sekali dulu sama saya, 10 menit aja gitu. Ini kamu bakal gini gitu. Kamu bakal dapat, oh kamu nanti akan lebih mudah bicaranya gitu loh. Jadi posisikan diri kita di posisi orang yang akan kita istilahnya pengen, maksudnya oke, saya pengen dia bisa presentasi, ya kita posisikan diri kita di posisi dia dulu. Oh ternyata apa nih kira-kira yang menghambat gitu ya, yang menghambat dia untuk berani berpresentasi, apa kira-kira dorongan ya yang bisa menjadi dorongan dia untuk mau melakukan presentasi gitu. Jangan kita otoriter, kamu harus bikin RKH, kamu harus bisa loh presentasi, harus bisa gitu. Nah ini jadi pendekatan yang mungkin kurang tepat ya rekan-rekan sekalian. Apa yang diinginkan setiap orang rekan-rekan ya, di prinsip yang ke-9 adalah bersimpatilah dengan ide dan hasrat orang lain, rekan-rekan kalian. Ya, 3 dari 4 manusia yang akan pernah Anda jumpai merasa lapar dan haus akan simpati. Berikan itu kepada mereka dan mereka akan mencintai Anda. Ya. Apa yang paling diinginkan setiap orang? Merasa apa namanya? Ingin diperhatiin, ingin diberikan simpati, ingin apa namanya? Ingin ide-idenya tuh apa. Oke, Mas rekan-rekan, sorry. Irwan, suaranya hilang. Iya, oke. Sampai ini ya. Sampai Ingin ide-idenya didengar. iya, terima kasih Bu Desi. Jadi apa sih yang paling diinginkan orang lain? Balik ke sifat dasar manusia. Namanya manusia pengen banget tuh idenya didengar, hasratnya atau interest atau apa namanya ya? Interest tuh lebih condong atau kesukaannya tuh bisa diapresiasi sama orang lain. Nah, kita berangkat dari situ, rekan-rekan. Misalnya, kita mau prospek nih ke rekan kerja yang baru, gitu. Ternyata dia pertama, sebelum kita masuk untuk melakukan prospek, misalkan dia senang, apa namanya, dia senang ngomongin konten-konten di media sosial. Ya udah kita masuk dulu. Oh, kita simpati dulu. Kita cari tahu. Kita benar-benar penasaran dengan apa yang dia minati gitu rekan-rekan ya. Ini jadi kunci ketika kita sudah memberikan simpati itu, kita sudah berikan perhatian kita ke mereka,
kita sudah apresiasi apa yang ada di dalam pikiran mereka, ini kita akan apa ya, lebih mudah untuk masuknya gitu. Kenapa? Karena dia udah enak nih ngomong sama dia gitu. Saya merasa dihargai gitu kan ya. Nah, selanjutnya imbauan yang semua orang suka. Imbauan seperti apa sih rekan-rekan? Ya, ini ya rekan-rekan, gunakan cara yang lebih mulia rekan-rekan sekalian ya. Kita semua adalah orang idealis di dalam hati kita, senang berpikir tentang motif yang kedengarannya baik ya. Walaupun faktanya misalkan faktanya harus dengan sesuatu yang agak hard nih, agak berat untuk dilakukan gitu. Jadi untuk bisa mengubah manusia, imbaulah motif-motif yang lebih mulia. Kalau di buku ini rekan-rekan dia ambil contoh ini debt collector ya rekan-rekan sekalian. Namanya debt collector itu biasanya dia karena sudah menunggak berbulan-bulan biasanya gitu ya sampai datang debt collector. Gitu. Nah, di proses yang pertama nih debt collector datang mengancam ya, memberitahu pasal-pasal, pokoknya semua hal yang semua hal yang rasanya tuh kasar gitu rekan-rekan. Nah, si customer-nya ini kreditor atau debitur ya bilangnya ya. Ya, si customer gimana? Orang yang mengkredit kita sebutnya kreditor apa debitur ya? Ya itulah ya. Debitur. Debitur, kan kolektor, debt collector kan ya? Iya. Kita panggil saja orang yang ngutang. Ya, customer lah ya, Bu ya. Kita panggil saja dia customer gitu. Jadi kalau di buku ini ada nih debt collector datang karena memang dia datang karena sebenarnya benar dia datang mau buat nagih ya, buat nagih hak perusahaannya dia gitu. Terima kasih Bu Vivi, debitur ya. Iya, dia nagih kepada debitur untuk dapat hak perusahaannya dia karena dia memang secara hukum benar dia harus nagih gitu. Tapi dia tagih dengan cara yang kasar banget. Akhirnya si debitur malah kontra nih, malah jadi berantem lah. Dapat nggak kira-kira uangnya? Nggak dapat. Kalau di buku ini bilang nggak dapat. Akhirnya dia menyewa kayak pihak ketiga. Nah, ini orangnya lebih konservatif rekan-rekan sekalian. Jadi dia datang dengan cara yang paling pertama, Bapak, saya mohon maaf atas perlakuan debt collector kita yang kemarin yang mungkin terlalu kasar sama Bapak. Terus dia dengan cara persuasif ya rekan-rekan sekalian. Nah, saya tahu ini kendaraan ini penting untuk Bapak untuk jalanin usaha Bapak segala macam. Nah, dia membiarkan si debitur ini, si customer tadi ini cerita tentang masalah dia. Kenapa sih dia bisa sampai ditagih debt collector ya, sampai menunggak berbulan-bulan. Ternyata gini. Iya. Dia kan udah merasa si debitur atau customer ini udah merasa didengerin gitu, lega dong hatinya. Dia akan lebih respect sama orang ketiga ini nih. Akhirnya orang ketiga bilang, Pak, ini ya dia benar-benar memberikan faktanya, memang itu adalah kewajibannya dia. Itu memang sesuatu yang memang harus dia bayar gitu, tapi dengan cara yang lebih elegan gitu, dengan cara yang lebih konservatif ya, kan. Nah, ini bisa membantu. Nah, pada akhirnya si orang ketiga ini berhasil nih, si debitur atau karyawan yang tadi tuh akhirnya mau membayar tunggakannya gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, tips yang ke-10 adalah mulailah dengan cara yang lebih mulia rekan-rekan sekalian gitu ya. Balik lagi pokoknya intinya ini kita bisa ambil dari sudut pandang orang lain dulu. Kita harus biarkan dia bercerita tentang kondisinya dia, bercerita tentang apa yang dia rasakan gitu. Sama halnya kalau kita mau menawarkan peluang bisnis network marketing ya ke orang lain, kita coba dengan cara yang lebih mulia. Maksudnya gimana rekan-rekan? Kadang
kita terlalu ambisius ya. Oh, saya pengen banget nih dapat banyak downline, saya pengen banget dapat banyak bawaan, sehingga kita malah jadi tergesa-gesa gitu, kayak nafsu banget pengen orang yang kita prospek ini cepet-cepet gabung gitu. Nah ini malah jadi bumerang buat kita rekan-rekan. Kenapa? Karena kalau orang lain kita kelihatan nafsu banget, kita kelihatan menggebu-gebu, nih orang lain malah takut, malah makin takut dan makin curiga rekan-rekan. Jadi caranya bisa dengan dari persepsi calon prospek kita dulu seperti apa gitu. Biarkan dia cerita dulu. Oh gitu ya. Nah, baru kita kasih tahu fakta mengenai network marketing. Oh ini kalau kamu ikut ini loh. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah berangkat dari orang lain, rekan-rekan sekalian. Berangkat dari apa yang memang namanya sifat dasar manusia. Balik lagi ya, saya sering banget ngomong ini karena emang beneran gitu. Kita kasih dulu perhatian ke dia, kita dengerin dulu dia, baru kita masuk nanti di belakang. Gitu rekan-rekan ya. Film dan televisi melakukannya, mengapa Anda tidak? Apa nih kira-kira yang sering dilakukan film dan televisi, rekan-rekan? Sinetron ya mungkin ya. Ya, sinetron atau apa. Biasanya apa? Kalau nonton sinetron Indosiar gitu, apa sih yang kita rasain? Ya, atau talk show atau reality show. Ini kan mereka semua di televisi maupun film tuh mereka semua mendramatisir. Kayak di iklan-iklan ya, rekan-rekan kalian. Iklan apa misalnya? Iklan Indomie ya misalnya. Itu kayaknya si bintang iklan tuh ngerasain Indomie tuh enak banget. Kok bisa kayak enak banget gitu. Pernah nggak sih kita ngeliat iklan tuh, kayaknya enak banget sih dia nikmatinnya gitu. Ini karena mereka mendramatisir itu rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan suka scroll IG, ada yang suka, saya boleh sebut nama kali ya, karena memang menurut saya bagus iklannya. Kalau lagi scroll IG, rekan-rekan suka lihat ini nggak, iklannya Golden Lamian. Nih, enak banget nggak sih kita ngeliat dia? Enak, Kenapa? Karena bintang iklannya itu mendramatisir. Sebenarnya pas saya rasain, kayaknya mirip sama yang dekat rumah deh ini. Tapi kenapa saya bisa sampai jauh-jauh ya ke waktu itu masih belum PPKM ya, jauh-jauh ke mall untuk cari Golden Lamian doang. Kenapa? Karena saya ngeliat itu iklan dari Instagram ya, karena enak banget kan ya gitu. Jadi maksudnya apa kan kalau di sini dramatisasi beda sama lebay ya. Beda. Kalau lebay itu malah kayak kelihatannya kita aneh gitu. Kalau dramatisasi kayak ya udah kita lihat aja iklan-iklan yang di TV, atau kalau yang tadi saya kasih contoh iklan Golden Lamian, ini kayaknya enak banget gitu. Nah gitu ya rekan-rekan. Jadi sekedar menyatakan sesuatu kebenaran ini sebenarnya nggak cukup gini. Misalkan ya, memang produk HD itu benar-benar bagus ya rekan. Ini saya dapat testimoni sendiri dari rekan kerja teman saya gitu. Jadi teman saya kerja di bank nih, kerja di Bank BNI. Ini satu lokasinya dia tuh, satu kotak ya, satu divisi, satu departemen yang lebih kecil ya. Satu departemen tuh semua orang deretan dia tuh udah kena, tapi dia satu orang ini nggak kena. Kenapa? Dia di mejanya lihat, teman saya ini lihat ada clover honey, rekan-rekan sekalian. Ini testimoni yang jujur dari saya, ini dari teman saya. Dia pun teman saya yang ngelihat itu, kok kuat banget dia orang. Misalkan pertama di hari ini bersih-bersih nih, besok udah seger lagi gitu. Dan dia dilihat di meja itu ada clover honey. Nah ini sebenarnya kan kita bisa lihat kalau produk HD itu benar-benar bagus. Sebenarnya memang benar-benar bagus rekan-rekan sekalian. Tapi mungkin banyak orang yang menyangkal fakta tersebut. Banyak orang yang menyangkal kebenaran kalau produk HD ini bagus. Nah, kita coba buat produk yang kita tawarkan ini lebih jelas, menarik, dan dramatis. Salah satunya kalau menurut saya dari testimoni jujur dari kita sendiri gitu. Kayak saya nih, saya menyampaikan ke rekan-rekan, kerasa nggak sih rekan-rekan? Ya, karena saya pun, saya dengar cerita teman saya tuh, bener ya berarti ya, memang bagus produknya gitu rekan-rekan sekalian. Jadi dramatisasilah ide-ide kita rekan-rekan sekalian. Apa namanya ya? Bukan
lebay ya, bukan lebay tapi dramatis itu, tapi ini ya dibuat dengan jelas, menarik dan dramatis. Dramatis dalam kata orang lain tuh kalau ngeliat tuh, oh kayak berasa banget gitu. Gitu ya rekan-rekan sekalian. Nah ini cara yang ke-12 ya. Terakhir, apabila cara lain tidak berhasil, coba cara ini. Cara seperti apa sih rekan-rekan? Lempar tantangan ya rekan-rekan sekalian. Nah, cara untuk mendapatkan segala sesuatu dikerjakan dengan baik adalah dengan menstimulasi kompetisi. Maksud saya bukan berarti menggunakan cara kotor dalam memperoleh uang, melainkan dalam hasrat berkompetisi. Rekan-rekan sekalian, ini salah satu apa namanya? Salah satu juga sifat manusia, yaitu nggak mau kalah, rekan-rekan sekalian. Kalau kalah tuh gengsi rasanya, ya. Ini jadi sifat dasar manusia, rekan-rekan. Caranya gimana? Kita stimulasi dengan kompetisi. Misalnya rekan-rekan punya downline nih, beberapa downline. Kayaknya kurang bagus nih, apa namanya? Istilahnya achievement-nya atau pencapaiannya kurang bagus nih. Nah, ini kita coba dengan menstimulasi, kita dengan berkompetisi. Ayo, misalkan kalau yang dapetin, kalau bisa sampai, kita kasih challenge gitu. Kalau bisa sampai tahap ini misalnya, atau bisa ke titik ini, akan ada ini gitu. Itu namanya challenge rekan-rekan kalian. Ya, ini yang bisa kita adopsi caranya rekan-rekan kalian ya. Karena memang sifat dasar manusia itu nggak mau kalah. Gitu. Kalau di buku ini dia bilangnya gini, ada pekerja ya di pabrik tuh ada shift pagi, shift malam gitu. Di shift malam tuh dia nanya, si supervisor nanya, hari ini pencapaian kamu berapa? 6. Nah, ditulis tuh angka 6 segede-gedenya di papan pengumuman bahwa shift malam ini berhasil mencapai angka 6 gitu. Pekerja yang shift pagi ngelihat, oh shift malam sampai 6 nih, kita nggak boleh kalah. Akhirnya shift pagi berusaha lebih keras lagi 7 dan akhirnya meningkat rekan-rekan sekalian. Nah, ini rekan-rekan sekalian mungkin yang memang bisa jadi apa namanya? Bisa diadopsi rekan-rekan sebagai upline ya. Kalau mungkin downline-nya agak lesu atau achievement-nya agak kurang, ini bisa dengan cara men-challenge ya, memberikan tantangan, memberikan istilahnya tantangan bukan berarti nge-push ya, kamu harus ini, kamu harus ini, enggak gitu. Tantangan lebih ke, ayo kamu bisa nggak kira-kira sampai sini. Jadi lebih ke mengedepankan diskusi rekan-rekan, apa yang diskusi dan motivasi apa yang bisa mereka capai gitu, dan kita motivasi, oh kayaknya bulan ini saya bisa nih 10 orang gitu challenge, oke, kalau 15 orang gimana gitu. Ini kan challenge kan, tantangan tuh lebih lebih sedikit, nggak terlalu jauh tapi lebih sedikit dari target realistis ya. Ini kita diskusi gitu ya, ini cara yang bisa kita lakukan jika cara lain mentok. Ya, rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bedah buku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya rekan-rekan, karena ketika kita baca nih apa namanya? Ketika kita baca bukunya tuh bagus banget rekan-rekan sekalian.